Halo kawan-kawan, selamat datang di Sobat Budaya. Baik, perkenalkan, saya adalah Cika. Dan di sini, di channel Sobat Budaya ini, kita akan membahas semua yang berkaitan tentang budaya, terutama tentang seni, teater, seni pertunjukan, film, dan lain sebagainya. Baik, di episode yang pertama ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Four Thieves, sebuah film yang disutradarai oleh Yorgos Lanthimos. Film ini diterbitkan tahun 2003 dan tokoh-tokoh dalam film ini diperankan oleh pemeran yang sangat terkenal sebagai Emma Stone sebagai Bella Baxter. Ini adalah tokoh utama dalam cerita ini. Ada Mark Ruffalo sebagai Duncan Waterburn, ada Willy Dafoe sebagai Dr. Godwin Baxter juga, dan yang lainnya. Film ini sayangnya tidak ditayangkan di Indonesia karena setelah saya tonton, saya menjadi mengerti kenapa film ini tidak ditayangkan di Indonesia, karena begitu sangat terbuka dalam tanda kutip. Film ini bercerita tentang Victoria Blessington yang diperankan oleh Emma Stone. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan meloncat dari jembatan. Lalu ditemukan oleh Dr. Godwin Baxter, dibawa ke rumahnya. Yang kebetulan si dokter ini adalah seorang dokter ahli bedah dan juga ilmuwan. Ketika menemukan Mary Victoria dengan kondisi yang sangat baik, dengan keadaan hamil, ia kemudian melakukan eksperimen yang cukup ekstrim kepada tubuh Victoria dengan membedah perutnya, mengeluarkan bayinya, dan menukar otak bayi itu dengan otak ibunya, dan menghidupkan ibunya kembali dengan nama Bella Baxter. Dan hiduplah Bella sebagai seorang yang dewasa dengan pemikiran yang masih kanak-kanak. Bella pun tumbuh dengan kemampuan yang berkembang sangat pesat, kemampuan belajar bicara, belajar berjalan, dan lain sebagainya. Dan Dr. Baxter pun terpukau dengan perkembangan yang sangat cepatnya. Kemudian dia meminta asistennya Max McCandless untuk mencatat semua perkembangan dari Bella. Dan di luar dugaan, Max ternyata menaruh hati pada Bella, dan Dr. Baxter pun sadar akan hal itu dan meminta Max untuk menikahi Bella. Dokter tidak membiarkan Bella untuk keluar dari rumahnya, atau bisa kita bilang Bella dikurung di rumah tersebut. Kemudian dokter tersebut meminta ahli hukum untuk membuat kontrak kepada Max agar tidak membawa Bella keluar. Penasaran dengan hal itu, akhirnya Duncan penasaran kepada Bella. Seperti apa Bella sehingga dia harus dikurung seperti itu. Sepertinya dia adalah wanita yang sangat spesial. Ketika dia menemui Bella, dia tertarik pada Bella dan dia berencana untuk menculik Bella. Bella pun diculik karena dia pun ingin terbebas dari rumah tersebut. Dan Bella melakukan perjalanan yang sangat panjang, di mana pada akhirnya Bella tumbuh menjadi perempuan yang dewasa, baik secara tubuh dan pikirannya, dan menemukan jati dirinya. Nah, perjalanan Bella untuk mencari jati dirinya ini mengingatkan saya pada teori post-feminism, atau yang beberapa orang juga sering menyebutnya feminis gelombang ketiga, di mana perempuan sudah tidak memperjuangkan lagi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tapi menggantinya dengan perbedaan. Nah, pada teori ini, perempuan sudah mampu untuk menentukan pilihan-pilihannya sendiri tanpa tergantung dengan orang lain atau keputusan orang lain. Ada salah satu teori tentang feminisme yang dikemukakan oleh John Hollows, di mana dia mengatakan bahwa wanita tangguh di dalam post-feminism itu adalah wanita yang berani, yang percaya diri, dan yang paling penting adalah dia yang mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Berbeda dengan Luce Irigaray, dia berfokus pada hubungan yang tanpa ada dominasi, di mana satu sama lain dalam pasangan itu menjunjung tinggi sebuah penghargaan atas perbedaan, sehingga tidak adanya dominasi antara satu sama lainnya. Oke, baik. Sekarang kita akan coba membahas dan melihat bagaimana tokoh Bella di dalam film ini itu diceritakan dalam sebuah perjalanannya untuk menemukan jati diri dan tumbuh sebagai seorang perempuan yang dewasa baik secara tubuh maupun pikirannya. Dan pada akhirnya bagaimana Bella itu
bisa menentukan pilihan atas hidupnya sendiri dan memilih berdasarkan pilihannya tanpa tergantung atau tanpa disuruh orang-orang lain dan melawan orang yang berusaha mengekangnya. Nah, yang menarik di sini adalah di awal cerita, ketika Bella merasa terkurung dan tidak bebas oleh Dr. Baxter, di mana dia adalah pengasuhnya, orang yang menghidupkannya, sekaligus ya dia merasa bahwa dia adalah ayahnya, ayah angkatnya, bisa dikatakan begitu. Penggambaran di dalam film atau teknik visual yang dimunculkan dalam film itu adalah gambar yang berwarna hitam putih. Nah, awalnya saya juga mengira bahwa semua film itu atau film ini semuanya itu berwarna hitam dan putih sebelum saya selesai menontonnya, tetapi ternyata tidak. Jadi pada saat awal ketika dia merasa terkurung dan memang dikurung di rumahnya, itu kamera menunjukkan warna hitam putih pada penontonnya. Dan yang menariknya lagi, ada beberapa adegan di dalam film di mana ketika Bella disorot dan merasa terkurung atau merasa terkekang, umumnya seperti itu, ada pemframingan dalam kameranya itu lebih kecil daripada layarnya. Jadi seolah-olah menciut gambarnya dan visual Bella ada di situ. Dan itu sangat tidak terjadi pada tokoh-tokoh lainnya, hanya pada Bella dan ketika Bella merasa atau terancam untuk dikekang saja. Itu juga terjadi beberapa kali ketika adegan awal ketika Bella ada di rumah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia dipertemukan dengan Max, asisten dari Dr. Baxter, dan kemudian Max jatuh cinta pada Bella dan dokter yang menyadari itu meminta Max untuk menikahi Bella, dan Bella pun merasa bahwa Max cocok untuk menjadi suaminya dan menerima lamaran tersebut sehingga mereka bertunangan. Nah, ketika dokter membuat perjanjian pada Max dan kuasa hukumnya datang ke rumah tersebut, yang dimana penguasa hukum itu adalah Duncan Waterburn, dan Dun ini dia merasa aneh mengapa dokter sangat memperlakukan Bella seperti itu. Apakah dia perempuan yang sangat spesial? Dokter yang merasa penasaran akhirnya menemui Bella. Nah, Bella yang sedang dihantui rasa penasaran akan dunia luar seperti apa, dan juga penasaran secara hasrat, diberikan kepadanya dan mengajak dia untuk pergi keluar. Akhirnya dia menyetujuinya dan meminta kepada dokter untuk membiarkannya pergi. Dan akhirnya dokter pun membiarkan Bella pergi dengan terpaksa. Nah, dan kemudian Duncan itu membawa Bella pergi ke Lisbon. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Bella pergi keluar dari rumah, itu gambar di film tersebut berubah menjadi berwarna. Nah, saya berasumsi di sini bahwa itu melambangkan kebebasan untuk Bella, melambangkan dunia, bahwa dia akan melihat dunia yang lebih berwarna daripada rumahnya, di mana hal tersebut adalah pilihan Bella untuk keluar dari rumah tersebut. Nah, namun ketika di Lisbon, Duncan mengalami sesuatu yang di luar perkiraannya. Bella menjadi seseorang yang di luar kendalinya. Dia berbuat sesuka hatinya, dia pergi kemanapun dia mau, dia tidak menamarkan Duncan, dan akhirnya kemudian Duncan memutuskan untuk membawa pergi Bella dari Lisbon. Karena menurut dia Bella sudah tidak bisa dikendalikan, dan dia merasa terancam karena Bella sudah berbincang dengan banyak lelaki dan dia tidak ingin Bella berpaling dari lelaki lain kecuali dia. Nah, yang menariknya di sini adalah ketika Duncan memutuskan untuk membawa Bella pergi, dia membawa sebuah peti dan meminta Bella untuk masuk ke peti tersebut. Dimana di sini Bella akan dikurung di dalam peti, kembali lagi dikurung,
Jadi yang awalnya laki-laki itu dan Ken itu menawarkan sebuah kebebasan untuk Bella, namun akhirnya dia juga membuat Bella merasa terkurung dan mengurung Bella dengan caranya sendiri. Dan yang menarik di sini adalah pengambilan Bella juga ada framing yang mengecil atau dia menciut seperti sebuah donat kecil, seperti kita melihat dari sebuah donat yang sesuatu yang sama ketika dia di adegan awal di rumah Dr. Baxter. Penciutan ini menjadi sebuah simbol atau lambang di mana ketika kamera menciut adalah menggambarkan kondisi suasana hati Bella yang merasa akan dikekang, akan dikurung kembali. Dan ketika Bella sadar, dia sudah berada di sebuah kapal pesiar di dalam sebuah kamar bersama Duncan. Merasa bahwa dia akan dikurung lagi, Bella merasa marah kepada Duncan dan mengurung diri di kamar mandi. Duncan yang merasa bersalah meminta maaf kepada Bella dan mengatakan bahwa ia lakukan itu karena ia mencintai Bella. Nah, di dalam kapal pesiar itu Bella bertemu dengan Martha, seorang perempuan parubaya, dan Ashley, seorang pria kulit hitam. Dan kemudian dia berbincang banyak hal dengan kedua orang tersebut. Bella juga mendapat sebuah buku, beberapa buku bahkan dari Martha, dan baca banyak buku dari wanita tersebut, di mana Duncan merasa tidak setuju dengan hal tersebut dan membuang buku ke laut. Nah, ketika sudah sampai di Alexandria, kemudian Ashley memperlihatkan kepada Bella bahwa dunia ini tidak seadil yang Bella kira, bahwa banyak hal-hal ketidakadilan yang di dunia ini yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Dan Bella melihat di bawah sana banyak orang-orang kelaparan, orang-orang yang beda jauh dengan keadaan Bella saat ini. Kemudian Bella merasa iba dan menyadari hal tersebut dan merasa kasihan pada orang-orang tersebut. Nah, yang menariknya adalah bagaimana pembuat film atau sutradara itu memilih cast untuk menyadarkan Bella tentang ketidakadilan dunia ini kepada seorang pria berkulit hitam, di mana yang identik dengan diskriminasi dan ketidakadilan, yang menjelaskan pada Bella dan membuat Bella terbuka dan melihat bagaimana kenyataan dunia, sehingga akhirnya Bella merasa kasihan dan memberikan semua uang Duncan kepada orang-orang tersebut, yang dititipkan pada akhirnya pada dua orang awak kapal yang kita sama-sama tahu bahwa mereka tidak akan menyampaikan pada mereka. Kemudian karena Bella tidak memiliki uang dan Duncan pun sama, akhirnya mereka diturunkan di pelabuhan berikutnya, yaitu di kota Paris. Dan mereka akhirnya terjebak di sana dan mereka terlantar karena tidak mempunyai uang. Dengan kondisi tersebut, akhirnya Bella memutuskan untuk pergi mencari hotel dan tidak sengaja bertemu dengan seorang madam. Bertemu dengan Madam Sune dan dia ditawarkan untuk bekerja sebagai kupu-kupu malam. Dan karena rasa penasaran Bella yang begitu tinggi akan segala hal, akhirnya dia pun memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dan tentu saja Duncan tidak terima dan merasa kecewa. Akhirnya dia sangat marah pada Bella, dan Bella pun menawarkan untuk memesankan tiket pergi ke London untuk Duncan pulang, karena merasa petualangannya sudah berakhir dan melihat Duncan sudah tidak bisa diajak bersenang-senang dan berpetualang lagi. Dan Duncan pun memutuskan untuk pergi membawa uang dari Bella, di mana uang tersebut adalah simpanannya dari Dr. Baxter. Nah, perjalanan panjang Bella dimulai dari sini, karena pada saat di Paris ini Bella terjebak dalam dunia prostitusi. Namun di sisi lain Bella juga mempelajari banyak hal tentang manusia, tentang dia juga bersekolah di sana untuk menjadi seorang dokter. Diperlihatkan juga dalam film tersebut tokoh Bella ini juga membuat banyak eksperimen dengan pelanggannya dan menemukan bagaimana cara untuk memuaskan pelanggannya, sehingga madam pun mengatakan bahwa dia adalah anak emasnya. Nah, di sisi lain di kota London,
cerita kembali kepada Dr. Backstrom dan juga Max, di mana ternyata mereka membuat sebuah eksperimen baru serupa dengan Bella, namun tidak berjalan lancar karena tidak memuaskan Bella hasil penelitiannya. Dan di film itu diceritakan bahwa juga Dr. Backstrom ini mengalami tumor dan tumornya sudah ganas, dan dia meminta untuk Max menemui Bella dan menyuruhnya pulang untuk melihat keadaannya. Akhirnya Max menemui Duncan yang berada di rumah sakit jiwa karena dia merasa frustasi, merasa sakit hati, dihianati oleh Bella. Dan akhirnya Max pun mengirim surat kepada Bella dan memberitahukan bahwa ayahnya atau ayah angkatnya Dr. Backstrom itu sakit. Dan Bella pun memutuskan untuk pulang dan melihat kondisi ayahnya. Melihat kondisi ayahnya, ia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Paris, dan dia memutuskan untuk menikah dengan Max seperti yang diniatkan dulu. Namun dengan kondisi Bella sudah tumbuh menjadi seorang perempuan dewasa dengan tubuh yang dewasa dan juga pikirannya yang dewasa. Max dan juga Dr. Backstrom kaget dengan keadaan tersebut. Dan pada saat di rumah Dr. Backstrom, Bella bertanya pada dokter tentang luka yang ada di perutnya, apakah dia pernah mengandung atau tidak, kenapa dia bisa ada di sini, bagaimana kondisi dengan bayinya kalau dia pernah mengandung. Dan akhirnya dokter pun menceritakan bagaimana Bella bisa hidup sampai saat ini dan bagaimana dia dihidupkan kembali, ditukar otaknya dengan bayinya sehingga dia menjadi seorang individu yang berbeda, di mana Bella adalah bayinya sendiri sekaligus ibunya sendiri. Di sisi lain dia juga bukan keduanya, menjadi seorang individu yang baru. Dan ketika akan menikah dengan Max, tiba-tiba mantan suaminya ketika dia sebelum dihidupkan kembali itu datang, yaitu seorang jenderal tentara Inggris. Akhirnya jenderal tersebut meminta Victoria, nama asli Bella sebelum dihidupkan kembali, untuk kembali ke rumahnya, dan Bella pun ingin kembali ke rumahnya. Atau yang saya lihat di sini adalah rasa penasaran Bella untuk mencari tahu kenapa Victoria memutuskan untuk bunuh diri. Dan kemudian dan akhirnya Bella pun ikut bersama Jenderal Alfie Blessington yang mantan suaminya dahulu ke rumahnya. Dan ketika di rumah Alfie, Bella akhirnya menemukan jawaban kenapa Victoria memutuskan untuk bunuh diri. Di mana Alfie ini adalah seorang yang menjunjung tinggi kekerasan, menodong pistol kemana saja, dan menikmati penderitaan orang yang berada di sekitarnya. Dan yang lebih parahnya lagi, Alfie berencana untuk memotong salah satu bagian vital dari Bella. Mengetahui hal itu, Bella pun akhirnya melakukan perlawanan dan menembak kaki Alfie dan membawa Alfie ke rumah Dr. Baxter. Dan di sana dia melakukan sebuah eksperimen kepada Alfie yang dimana dilakukan oleh Dr. Baxter kepada dia dulu, namun dia menukar otak Alfie dengan otak kambing. Dan setelah kejadian itu, akhirnya Bella memutuskan hidup dengan Max dan melanjutkan studi kedokterannya di London. Oke, dari cerita Bella tersebut, bagaimana Bella menemukan jati dirinya, bagaimana dia melakukan perjalanannya, di sini sangat terlihat bahwa Bella bisa memilih jalan hidupnya sendiri dan tidak mau diatur oleh orang lain. Dimana ketika adegan awal Bella merasa terkurung di rumah dan dia memutuskan dengan keinginan sendiri, bahkan secara terpaksa pada Dr. Baxter untuk memenuhi keinginannya pergi keluar. Dan akhirnya dokter memenuhi permintaannya. Dan ketika rasa penasaran itu menggebu-gebu, Bella pun melakukan eksperimennya di sana-sini. Dia melakukan semua hidupnya yang dia mau. Dia meminum dan lain sebagainya. Semua hal yang dia inginkan dia lakukan. Dia ingin pergi kemana dia pergi. Sampai pada saatnya dia menemukan jati dirinya ketika dia berada di kota Paris, membaca banyak buku, bersekolah di sana, belajar dari pelanggan-pelanggannya di sana.
Nah, dari kisah tersebut bahkan sampai di akhir cerita dia untuk memilih Max sebagai pasangannya karena Max mengatakan dia tidak merasa keberatan dengan apa yang terjadi di Paris karena Max menganggap itu adalah tubuh Bella dan dia bisa dengan bebas melakukan apapun terhadap tubuhnya sendiri. Nah, dan ini mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Louis Irigaray bahwa dominasi dalam hubungan pernikahan di post-feminism itu tidak ada. Mereka itu saling menghargai satu sama lain. Dan itu adalah jalan menuju pernikahan yang ideal, yang bahagia karena saling menghargai. Dia memilih Max karena Max beranggapan bahwa Bella bebas melakukan apapun sesuka hatinya. Dia tidak pernah melarang Bella apapun yang dia inginkan. Bahkan ketika Bella memutuskan untuk pergi bersama Jenderal Avil pun, di saat pernikahannya, upacara pernikahannya, Max sama sekali tidak melarangnya. Di saat Dr. Baxter itu justru melarangnya, Max sama sekali membiarkan Bella untuk pergi melakukan apapun yang dia mau. Nah, di sini saya melihat bahwa ada cerminan perempuan post-feminism di dalam karakter Bella di dalam film Poor Things ini. Ya, tentu saja itu adalah pembacaan saya dan mungkin salah, dan mungkin kalian mempunyai pandangan lain tentang film ini, itu tentu saja sangat sah. Oke, dan kesimpulannya adalah saya sangat merekomendasikan film ini untuk kalian tonton karena di dalam film ini kita bisa melihat bagaimana tokoh Bella Baxter ini mencari jati dirinya, bagaimana dia tumbuh secara dewasa dari tubuh dan pikirannya. Dan di luar hal itu, film ini juga menawarkan teknik pengambilan gambar yang menarik, yang sangat bisa dinikmati. Dan juga di sini kita bisa melihat bagaimana pemeran-pemeran berperan dengan sangat baik. Bagaimana Emma Stone berperan dari Bella yang kekanak-kanakan sampai dia tumbuh dewasa dengan sangat perlahan. Oke, singkatnya ini adalah sebuah film yang sangat rekomendasi ditonton. Silahkan ditonton. Dan kalau misalkan ada hal yang lain yang kalian temukan dalam film ini, kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian mempunyai request atau permintaan pembahasan lain, baik itu film seni, mau teater, mau naskah drama atau apapun, bisa kalian tulis di kolom komentar. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam budaya.